Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nazim Qutbud Da'wal Irsyad Abdullah bin Alawil Haddad wa syaratil Midhahib Ahmad bin Husain bin Zain al-Habsyi rahimahumullah wa nafa'ana bihima bi ulumihima bi ulumi syairus shalihin wasyahrawardil awarifi fattabi'i arad bi syahil imam dalil at-tariqati terjuman al-haqiqah ustad as-syuyukh qudwat al-arifin umdat as-salikin Syihabuddin Aba Hafs Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Amweh At-Taimi Al-Bakri nisbatun ila Abi Bakr Siddiq wa huwa min Bani Taim Al-Qurashi musannifu kitabil awarif. Ini ada Pak Kenapa biografina Syekh Asy-Syahrawardi ini keturunannya Sayyidina Abu Bakar asmana Umar bin Muhammad. Beliau ini keturunannya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar memang kan gitu. Tafaqaha ala madhabil Imam Syafi'i wa tahaqqaqa fihi wa qara'a al-khilaf wal adab wa aqada majlis al-wa'di sinina fi madrasati ammi Abi Najib. Tercatat keturunan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini semakin tercatat. Keturunan ya Ba'alawi wallahu a'lam. Banyak saya tak bertaji mungkin. Banyak yang tak percaya bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini termasuk putranya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Banyak yang tak percaya. Sumpah tak nampak, tak bertaji, tak nampak masalah. Bertaji ki monggo, tak bertaji monggo. Penting kan abad nikah. Sepun tak pernah nyuruh orang ngolok Habib, orang ngolok TV, orang ngolok iya tak tegur. Ngolok iya, ngolok Habib iya. Aku tak pernah nyuruh ngolok Habib. Penting abad berusaha beramal, berusaha lagi atengka kelaban tengka sesae, tengkana para ulama, tengkana para orang-orang sae. Berusaha ajauhi kecubaan dengan ini. Wa kana yaktubu ilaihi bisu'alat akabiru asrihi wa yajibu 'alaiha thumma qata'a wa lazama baitahu wa dawama as-sawma wa dzikra wal ibadah ila an dhahara wa 'ala sya'nahu wa lam yakun fi asrihi mithlu. Walhasil beliau orang istimewa di zamannya. Semua orang besar, semua ulama besar merujuk pada Syekh Syahrawardi ini kan. Wa sahiba ammahu Syekh Abu Najib Asy-Syahrawardi, beliau ngaji ke paman Tibi Abu Najib. Wa akhadha anhu tasawuf, ngaji tasawuf, ilmu hadis, fikih, wa sahiba Syekh Muhyiddin wa Qutbul Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ngaji ke Syekh Abdul Qadir juga. Berarti sekitar tahun 600-an. Wa qala lahu anta akhirul masyhurin bil Iraq. Syekh Abdul Qadir ada buka Syekh Syahrawardi dan bakal jadi orang terakhir yang bahkan benar yang akan benar-benar terkenal di Irak. Fatahallahu alaihi bi ulumil ma'arif wal anwar wa waradat alaihi al ahwal wa hasalat lahu al mawahib wa sara syaikha zamanihi bila niza' wala difa'. Walhasil beliau nikah oleh futuh dari Allah, oleh ilmu-ilmu ma'arif. Karena ilmu ini kelebur, ilmu ini keunik. Ada ilmu yang bisa diperoleh dengan belajar awal. Kita tambah tinggi, ajar bermak tak kira oleh ilmu inti kecuali di guru. Deki bila lebih tinggi boleh guru tak cukup, langsung ilham dari Gusti Allah. Ilham ya, karena Syaikhuna Imam Ghazali bila dapatkan hal setinggi, wis kitab tak cukup, guru ya tak cukup, langsung peparing dari Gusti Allah. Saya benih wahyu, bukan wahyu. Wa akhadha aidan an Syekh Abi Muhammad bin Abdullah Al-Bisri, makanya ilmu ini unik. Tambah bagi kau orang, Syekh beri tambah alim. Jadi apa? Man alima wa amila
Wa allama demen kanjing Nabi orang siapa saya tahu ke ilmu. Maran jadi yang malaki. Maran jadi kebalaga orang allamahullahu ilma malam ya'lam. Maka ben Allah orang jadi bakal beri ilmu sebelum aman tak tahu. Kita tak tahu dari kitab ya tak pernah tahu, dari guru tak pernah tahu. Langsung ibri ben Allah. Sebagian ulama mengartikan hadis itu ini kayak ilmu laduni. Makanya tak ada orang pas malam-malam tanpa belajar ilmu laduni tak ada. Laduni ini kan harus ajar dulu. Man alima tahu dulu, wa amila ngelakoni dulu, wa allama ngajar oleh nasi tahu, puru allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Makanya jawab Ibnu Malik wa fi ladunni qalla wa fi. Ladunni itu meskipun aslinya bahas nahwu. Tapi ulama ahli hikmah bahas ladunni ini ke qalla ini untuk sukuni. Santri akhir zaman ni kan banyak leso mikir, leso ajar. Karena ajar mikir lebih baik milih tasbih. Jadi juga malam atau tahajud adzikir. Candeng orang wah istimewa berarti ini istimewa aja males mikir. Karena meneguk kitab kan harus mikir, ngaji harus mikir, lesong ini ngaki. Mau wirid kan tak usah, penting Allah, 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 Allah. Makanya walina orang makin bukan orang lambat lain. Orang makin wali banyak akun wali makin tetap banyak. Karena Allah tidak mau buminya sepi dari kekasih Allah. Timun ben ngocak setia tak pada lambat salah. Allah tetap akan terus mengganti wali mate sete ganti terus ada. Cuma walinya lain, wali lambat ini ke alim ki ahli ibadah. Mending akhir zaman benyaan si wali leban jalur napa mahabbah. Leban jalur napa mahabbah. Saking cinta kanjeng Nabi sering sholawat diangkat jadi wali. Tapi dia belum napa dalam urusan menentukan hukum tak beteoni. Tapi kalau kasafnya, solehnya, bersih hatinya itu wali. Itu tambah akhir zaman tambah nggak nikah. Karena kanjeng Nabi itu bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Agama asing awalnya. Deki nang akhir zaman bakal asing boleh. Orang kan kadang mikir agama jangan asing. Akhir zaman bakal asing boleh. Akhir zaman mak tambah banyak orang Islam. Maksudnya asing seneng akhir zaman nih kan. Orang Islam tambah banyak, ya wali pakun banyak, tapi kualitasnya beda berselam tambah. Orang Islam dulu ceritanya aki rukun wudu, ceritanya aki semua betal bejeng, ceritanya aki syarat jual beli, oning kapi. Bahkan nama boleh cuman sahabat, jadi nomor ini kebenarannya bidong ketong aja lah. Bado orang anyar jualan di pasar langsung tanya aki, apa syarat jual beli? Oning gulo pentong ambu tau le jualan. La yabi'u fi sukina illa man huwa arif bi hukmil ba'. Tak oleh ajual nang tang pasar kecuali orang yang tahu ke hukum jual beli. Syarat berumah, rukun berumah, semua betal berumah, yang kejual belinya bisa barokah. Mungkin main tanah sampai syarat jual beli, syarat wudhu bila nih. Itu kualitasnya dulu. Jadi dulu nih kan kuantitasnya si asing. Di akhir zaman, apa? Mungkin di akhir zaman kualitasnya yang asing. Di akhir zaman ini kualitasnya yang asing. Banyak orang Islam dia mau Islam ilah salah ya ngamuk. Tapi sobu kodokan biasa. Nangis ya tak nangis cara statusah. Abang lebenter orang montedung sebelum sobu pas jaga nama tak arela keluar. Aji tak susah karena tak mukallaf jadi tenang saja. Tak enggak mau meskipun nggak jadi Gusti Allah kan bakunda guna innas salata. Apa? Kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Gusti Allah meskipun mentoleransi orang yang mengkodok sholat, asalkan dia meninggalkan dengan tanpa sengaja pada bentedung sebelum waktu ternyata jaga waktu mentada. Dan ini kan bakun Gusti Allah dah guna bakun sholat jadi waktu lek tentu akibat mak kebaik waktu TV yang terus lagi nih kan. Orang lambat main tar sampai kodok. Baca men ini kitab Nasuhuddin karena Habibullah Haddad.
orang dulu itu jangankan sampai kodok, tak hadir jamaah bayi takziahin. Mun mungkin takziah kan perak kering mati. Lambat nih kita berjamaah yen tarik sampai seminggu takziahin. Yang orang ngabas ben mata takziah nih seru gila takziah mak subuh. Ziarahin sampai seminggu ya terus bakun. Bener-bener biar misalnya pas orang sekampung entar kambian benar dunia serban ya ben gila tak berjamaah. Iki cuma tambah. Mungkin antara takjil gini, kan takjil tetangga mati, wih, aduh, bener yang mati boleh, terus larang. Antara sampai takjil goreng tak jemaah. Jadi beda Islam dulu, mereka tak bati banyak dibanding mungkin, tapi kualitasnya luar biasa. Tak ngocak kualitasnya luar biasa, mencok ambil anjing Nabi biasa. Satu yang istimewa tapi biasa terjadi sekancaan mimpi kanjeng Nabi pada mimpi kanjeng Nabi pun iya kok Rabu iki ya malaman nang tenang kasah aja raging bareng gempang mungkin turun si raja tapi usaha tadi nyaman ya ulang mimpi kanjeng Nabi ya jauh kelas lambo pangki Nabi hede kelas lambo musyawarah di lain alam, lain dimensi. Cerita-cerita ulama kan nggak gini kan? Pertemuan musyawarah para aulia, termasuk sadar wali-wali sebut seto. Mungkin musyawarah awalnya agama. Gila gini kan sholat apa? Sholat sering enteng, sering godok, pas nang tenang. Seharusnya kan nggak nikah. Iya lah kan ditoleransi oleh agama. Mon etinaki tanpa sengaja. Tapi Gusti Allah beri beton, kok mak keluar beton? Seharusnya kan sedih. Alladzina hum an sholatihim sahun. Wailun, oleh wailun. Napa orang apa aja? Makanya kadang ikut bener yang kafir. Orang sholat itu celaka. Wailul lil musallin. Maka adapun kecelakaan, adapun kesengsaraan untuk orang-orang yang sholat. Pegak kan genika. Jadi orang Islam maka wajah maupun celaka. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya orang abojeng sepas oleh celaka. Nah boleh tak abojeng maksud tak abojeng be celaka. Mun bila alladzina hum an sholatihim sahun itu orang-orang yang lalai melakukan sholatnya. Tak kira mun orang ke kandeun sampai telok malam. Aben lah tahu kok mun tedung sok tak kira juga. Ini kira-kira lalai teman-teman. Lalai, makanya fikir ini kak repot nih. Fikir itu repot, tapi ya benar. Fikir ini kak repot, tapi benar. Menurut hukum fikir tak masalah. Mungkin ben tahu, jalan tak juga. Kok mau tidung sendiri tak juga. Kenapa cuma fikir? Wes penting ben kita adun tidung, pas ben jaga ternyata betul lah tak ada, tak masalah, tak susah. Kenapa tidak dosa? Karena kamu tidur sebelum kamu terkena hitop, kamu wajib sholat. Kita ada adzan. Jadi tandi tanggungan. Itu melakar lah adzan subuh, pas ngantuk wah tedung kok tedung 5 menit ya an. Tedung 10 menit narin apa aja. Ada tas lempes ternyata lah itu yang dosa. Secara hukum fikih pun itu tidak boleh. Anta akhirun masyhurin Nabi Irak. Sahrawardi banji bakal jadi orang paling masyhur terakhir dengan Irak. Karena banji tak ada beliau foto bahkan banyak memfoto orang. Bahkan Syekh Sahrawardi ini kan Umar bin Muhammad Sahrawardi banyak mentobatkan orang durjana. Orang-orang ahli maksiat atau pangkiman beliau banyak sih tobat. Ini cerita singkatnya. Walid radhiyallahu anhu nafa'a bihi fi Rajab, beliau lahir di bulan Rajab. Sanata tis'in wa thalathina wa khamsimi'atin tahun 530 sanga. Oke. Makanya nyapa Abdul Qadir di Sahraward di daerah Sahrawardi. Sahrawardi berarti daerah nang Irak.
Wa amya akhiru umrihi wa aqada wa uqida. Beliau akhir hayatnya nih buta, bahkan lumpuh. Dulu biasa gini, apa boleh ya Arab nih kebiasaan, apa boleh Madinah. Orang tak buta. Sepo-sepo umur sebita, umur sekitar lemak buta itu biasa. Wallahu a'lam bisa nggak. Semakin gue tahu nih, tapi kalau dicerita kitab-kitab biasa, daerah-daerah Haromen, daerah-daerah Arab nih gitu. Bila mau sepo buta nih kan biasa. Mun kanto kan jarang gitu. Paling full pun rabeng gitu. Rabeng tak tak pas deh, ya paling full pun. Mun kasih kan buta, benar-benar buta. Walam yukhilla, tapi ini keistimewaan. Beliau buta, beliau lumpuh. Walam yukhilla bi syai'in min auradihi. Tapi wirid ke pada bayi saat sehat dan saat sokan di kesami, tidak ada kurang sama sekali. Wa mata fil Muharram, beliau setan di bulan Muharram sanata isnata ini wa talatina wa sitimiatin di Baghdad. Tahun 632 di Baghdad. Wa usulina wa syuihina min sadatin alawiyatin nabawiyatin fasma'wa'i. Ni ako dapagan na Bani Alawi higulas sa simaya mungkin wala dapat fitnah apa Bani Alawi yapon ba Alawi sudah terserah. Bani Alawi nika kemarin masuk ke tentang apa ulama-ulama sih dari Bani Alawi tetap aku nih baca ban gula sekater repot karena munsi pembelaan nih dari Habib tak pas membahas Bani Alawi. Yang membela Bani Alawi ya tak pas dikit aja. Iya cari ngaben bola na Habib iya baguna bela. Terus pag kita ilok Habib sementing bakun molang. Yang bakun apa jeng ada kiblat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terserah. Qala badul ulama hadan nasab. Nah, bangki ben gulang cat langsung ke nasab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atammuhum fakhran Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang masyhur. Baik kanjeng Nabi ini pernah menyebutkan nasabnya dalam hadis sampai Sayyid Adnan. Terus bila wadahu setelah Sayyid Adnan kadzaban nasabun. Mun bodo orang nyebut tang nasab semare na Adnan berarti jilecek. Ini apa? Kadzaban nasabu. Maksudnya apa? Bukan masalah keotentikannya, nama-namanya banyak sih tak pas. Meskipun banyak kitab-kitab sejarah Sirah Nabawiyah baik yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dan yang lain-lain, hampir semua kitab-kitab kuno ini menyebutkan nama ayah Nabi sampai ke Nabi Adam. Tapi yang esegel bener ben Rasulullah sampai Sayyid Adnan. Jadi kadzaban nasabun maksudnya tukang nasab jilecek mau nyebut marina Adnan maksudnya benih Rasulullah tak jelas enten. Tapi memang sengaja Allah alam napa hikmah lagi sengaja tidak disebutkan semua. Terus banget lah orang ngucap kanjeng Nabi ini kak tak lebat Nabi Ismail kan. Karena Nabi sendiri yang mengatakan apa? Lecek tukang nasab mau nyebut tang nyama ya tasa tang bamba ya tasa Adnan. Kok banget ngojak kanjeng Nabi tak ada pak ke Nabi Ismail. Kalau alasannya yang sejaman tidak ada yang menyatat. Bukan alasannya nggak gini kan? Ubaidillah itu apa Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak punya anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Alasannya tidak ada ulama yang semasa mencatat itu. Mun bada ulama si semasa pada enak kita. Itu kan alasannya. Terus mun pas eta ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada
ulama yang sejaman dengan Said Adnan atau biasa Said Adnan mencatat nasab Nabi sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam. Tidak ada. Saya nyatet kisah semarin. Terus bawa bangal ngojak ganjing Nabi tak debat ke Nabi Ismail. Tak kira bangal. Akan yang Al-Quran pada wakurunan baina dzalika kenapa ayatnya banyak kurun-kurun kata Allah dalam Al-Quran, banyak kurun-kurun masa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Artinya salim alim manusia mesti ada sesuatu yang tidak tercatat. Nah, dalam kisah-kisah seperti itu yang Allah sebutkan ada beberapa kurun yang tidak tercatat, yang tahu hanya Allah. Berarti semua nasab setelah kurun itu tidak bisa dipercaya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Arabang kok rasanya. Wa kana Adnan. Ada pun ulama qala ba'dul ulama hadan nasab mujarrabun idza kutiba likulli syai'in muhimmin. Mben menandi parlon apa-apa. Ini ada pun para ulama. Are nasab kanjing Nabi mujarrab. Jadi mbian toles nasab kanjing Nabi sampai Said Adnan. Toles pas khibah mbian andi hajat napa. Niki insyaallah ibaringi teka hajat. Wa ma zalas salafu yahfadunahu wa yasununa bihi wa yusuna bihi. Bahkan ulama salaf hampir sepakat semua selalu nyekep asmanah kanjing Nabi ke bambana sampai Sayyid Adnan. Beni berak nyekep, beni berak aja ga. Awasiat kena Allah tuh nasi nggak ya? Ben toles asmanah kanjing Nabi sampai Sayyid Adnan. Iba, ya Allah paling selamat. Tapi sambil bayang nggak kanjing Nabi alarang maksiat, kanjing Nabi ngajak kebagusan berak. Cimat melulu. Wa kana Adnan fi zamani Musa au Isa alaihi wassalam. Said Adnan ini kesejaman, ada yang mengatakan dengan Nabi Isa, ada yang mengatakan dengan Nabi Musa. Dan ini Said Adnan bagi beda ulama. Ada yang mengatakan zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan zaman Nabi Isa. Oh berarti Adnan tidak ada. Bengal ngajak Said Adnan tidak ada. Karena antara Nabi Musa dan Nabi Isa ratusan tahun. Masa gitu sampai ratusan tahun. Mon gula misalnya sodik lahir tahun berapa? Mereka sebuah gula misalnya ngajak tahun sangat 4. Terus baru macam jadi jak benih sangat 4 sangat 5 kan? Ki rek sangat 4 ben sangat 5. Ini keberhilafannya antara ratusan tahun. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa. Bengal ngajak Said Adnan tadi. Warawat Tabarani banyak sekali. Gue bisa nyentuh senapa masalah apa tidak tercatatnya di suatu zaman, bahkan diceritakan Al-Quran. Kita penting pasti penting apa jadi orang soleh jadi orang soleh, jadi orang takwa, takwa ke pangeran. Bukan atan di zaman Musa atau Isa alaihissalam hilafan. Rawat Tabarani an Abi Umamah marfu'an. Untuhi bawaladu Adnan fi askari Musa. Lah alasannya yang mengatakan ada di zaman Nabi Musa karena ternyata putranya Said Adnan itu ada yang diculik saat peperangan antara Nabi Musa dan musuhnya Nabi Musa. Di antara Nabi Musa dan tentara-tentaranya dengan musuhnya Nabi Musa. Di situ ada putranya Said Adnan yang diculik. Oh berarti Odin yang zaman Nabi Musa. Lah waktu itu ada putranya Said Adnan yang diculik, fada'a alaihim langsung Said Adnan ini kenapa? Nabi Musa atau coba ke orang-orang sing ico. Fa'auhallahu ilaihi langsung Allah paring wahyu ke Nabi Musa, la tad'u alaihim ba anjatu aki coba kapi. Fa inna minhum an-nabi al-ummi al-bashirun nadhir. Rontor najri deki bakal bada sidatina nabi. Kenapa? Karena Allah memetoron bala ni ke umum. Misalnya lagi yang punten beda orang bocik ke daerah punten. Kalau daerah yang kafir nah, beda orang bocik ke daerah yang kafir terus tuh ke daerah jadi mencermati ya kafir. Padahal di situ tidak semua kafir, pasti ada orang Islamnya. Mun aban wali si atu ternyata perengaki ben Gusti Allah, teka aki ben Gusti Allah, maka Allah bakal meturun adab misalnya.
Adab ni kan tak kira pasal pele. Aduh, roman ring soleh lah cek pecapok tak ada. Makanya Gusti Allah di dalam bab ujian ada di Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Saya nggak ya ben kudu petako kecobaan dari Allah. Sekema bila Allah lemah toron, saya capok beli gerak kundeng dolim. Maka orang soleh mun bade sekitar orang dolim bade ya capok. Nah, terus Sayyidah Aisyah mereka nih nganjing Nabi kan kenapa masa orang soleh capok juga, orang bagus capok juga. Nah, terus kanjeng Nabi ada iya, tapi dekik bila yaumul ba'ats ketika dibangkitkan dari kubur beda antara orang si bagus benih kening fitnah ini kan benian bukan seperti bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia apa? Mbian tak ngelakoni kebele ngelakoni ini kan fitnah. Itu tidak ada dalam kitab fitnah berarti itu. Bahkan dalam Al-Quran tak ada. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Al-fitnah dia pun lama asyirk. Fitnah itu artinya dalam ayat itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, apa arti fitnah? Syirik dalam ayat itu. Mungkin karena ningguan TV, artis TV kan ngocak fitnah lebih kejam daripada membunuh. Sini aku tak ngaji ya, ada ngocak punca fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ngerti mun sampai kini ngertiin ayat icek salah. Nah, yang dimaksud ayat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan nggak sah. Fitnah itu dalam ayat itu berarti apa sih? Syirik. Fitnah secara bahasa resmi dengan kita fitnah apa? Ujian. Fitnah itu ujian. Tidak ada fitnah yang berarti apa? Orang tak alakoh, kebala alakoh. Jadi fitnah dengan arti itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan apa? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya Allah. La tad'u alaihim fa inna minhum an-nabiy al-ummi al-bashir an-nadhir. Iban cak tu aki orang sengeco anan adnan. Cak tu aki coba. Deki mata kia benanan adnan. Padahal torna sediri anan adnan jadi saya bakal badana nabi. Itu nabi ini juga yang diamalkan nabi. Jadi Allah itu memberi ilham pada kekasih-kekasihnya, pada nabi-nabinya senada. Nah ini kan Nabi Musa atau coba tak paling lagi. Nabi Muhammad tak usah tak paling lagi karena tak kesukaan. Cerita si masyhur ki yang ceramah kan banyak kan waktu kanjeng Nabi ke Taif, kanjeng Nabi wes pokon kanjeng Nabi yang jadi kotoran pesoen yang jadi beto sampai kanjeng Nabi keluar dari astan lagi sok kon apa pate lagi. Asalkan malaikat ngamuk malakul jabal. Oh anjing Nabi toren aku lepon oleh eti dari pangeran. Pokok pun panjenengan yeti, ben kula ring Taif niki tongkop na gunung. Kasmare. Wis lah nak genai mlo itunya. Cak panjenengan kekasihna pangeran, mak bisa. Cak go cak ya. Nah cuman anjing Nabi. Lah, itu tak tahu apa. Ini arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Lah. Engkau ngarep meski ring tuan tak iman kangkok misalnya pulahanan si iman. Jadi kan senada lah coba pas tu aku coba ngerti jadi anak deki nak foto no bakal keluar Muhammad. Ternyata benar ki Khalid bin Walid ni kesera Khalid bin Walid ni kesera musuh bebuyutan Nabi selalu mau menjelakan kanjeng Nabi ternyata lahir Khalid. Siapa Khalid? Saifullah, orang yang dijulukan pedang Allah. Ikrimah bin Abu Jahal, saya tak kenal ke Abu Jahal. Setiap percontohan coba mesti saya sebut monta Abu Lahab Abu Jahal. Nak bon Abu Jahal kan. Iya kan? Mesti. Tapi anan ke sahabat yang luar biasa, Ikrimah. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang luar biasa, agung. Banyak wahsi. Wah, saya tak nyangka wahsi suul khotimah awalnya. Karena dia membunuh Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah ini kepaman paling disayangi Nabi. Yang berjuluk Asadullah, macannya Allah. Sayang kanjeng Nabi Sayyid Hamzah. Kenapa? Karena di awal-awal perjuangan Nabi tak ngetak. Kanjeng Nabi berani terang-terangan ada gara-gara saya.
Sayyidina Umar bin Sayyid Hamzah. Waktu Sayyid Hamzah mereng Kanjeng Nabi bin Abu Jahal cungkaake nang iaden Ka'bah. Sayyid Hamzah buru datang dari perdagangan. Tak peleman ke dalam. Langsung entar keadaan Ka'bah ngali Abu Jahal penyentar mas. Mai cobaban menalaban. Bencaan bentang menakan mai ben kok Sayyid Hamzah. Jadi Kanjeng Nabi cek cinta nang Sayyid Hamzah karena benar-benar membela. Le pate ben wahsi. Pon bila sahabat pasti perasaannya Kanjeng Nabi kan lestari Sayyid Hamzah ni kaseta. Pon terpukul, benar-benar terpukul Kanjeng Nabi. Enggak lagu gua sini ke Kanjeng Nabi enggak. Ternyata habit-habit itu sih masuk Islam. Dulu saya ngomong dia. Maupun hidayah masuk. Wahsi masuk Islam Kanjeng Nabi pun tak bisa lupa. Ada Kanjeng Nabi mator, ada buku wahsi ban Islam terima. Tapi tak langkong ya bencik metampak engkau. Engkau menengalimon ben engkau ingat ketampaman. Jadi termasuk sahabat tersiksa engkau saat kafir dia tersiksa karena menjadi budak. Saat merdeka seneng ke Kanjeng Nabi ternyata Kanjeng Nabi serocek petampak ya dan Kanjeng Nabi. Jadi wahsi ini keberkelana. Nangis terus. Engkau rela masuk Islam terus sama abang Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tak terong habis engkau. Ongguan wahsi ini karena engkau tahu betul engkau atau rongku Kanjeng Nabi tak nampak engkau Kanjeng Nabi. Sampai mereng kabar Kanjeng Nabi situ nangis wahsi. Nangis-nangisnya engkau. Mangkat ke Madinah wahsi. Ternyata Kanjeng Nabi pun apa jenazah nangis ya Rasulullah sepuluh akhir Rasulullah kule Rasulullah ajanji ke panjenengan mati ena orang si paling iku boji panjenengan kule lestari mati orang si paling dicintai panjenengan makin kula ajanji mati ena orang si paling iku boji panjenengan orang paling iku boji siapa waktu itu ada orang yang mengaku nabi ada orang yang mengaku Nabi Ahmad kan? Mengaku Nabi kesempatan perang melawan pengikutnya dia wah ketepaan deh kok bokon si kudu matiin orang sing ngaku Nabi akhirnya wah pun tak mikir selain norok neng medan perang tapi medan perang wis tak ngurus kok beda saya padahal mon matiin bisa banyak oleh wahsi karena wahsi ini kan titis menombak bahkan sebelum nombak Sayyid Hamzah wahsi ini kan bisa nombak bolongan kecil seesabek neng budak yang menari jadi budak ajoget ongkui bando ni bedelo banget ini kesuruh ajoget pesan tak wahsi nombak masuk dari apa titis jadi asin mon matena banyak cek bisa wahsi tapi wahsi kok dia kudu mati orang sing ngaku nabi jadi ngincer sama seperti perang Uhud dia tak mikir selain cuma mati inti nengkok Hamzah lah di saat itu dia cuma fokus ke orang sing ngaku nabi ternyata ongkuan yang membunuh adalah wahsi langsung wahsi aku ya Rasulullah dan gula mangken pon mati orang sing paling ikeboji ben panjenengan semoga gula seporo ongkuan panjenengan ini wahsi yang kafir ke Islam jadi doa-doa seperti itu mungkin makanya mungkin melihat orang fasik boleh kepolong benar mi pakun fasik yo wis nah tuaki misal pakun fasik dinalah ringkon fasik pola anak jadi orang soleh kalau dulu mungkin kelasnya anak orang tua kafir lala dinaturut pola coba ada bola nak buatana Islam mungkin karena pun Islam kepi Madura boleh alhamdulillah Islam kepi fasik misalnya kanca pakun fasik istorot pola nak boten dadi orang soleh saya oning ya agama nikah limangkana yarjullah wal yaumal akhir agama ini untuk orang yang selalu punya harapan baik kepada Allah coba pengarep ke pangeran wis ngakna apa-apa itu senembian
ya bener ke ngarep apa pengapuran pangeran, kebeles pangeran, tobat terima tobat dari pangeran, karena dosa ini tak bisa membahayakan Allah. Sebagaimana taat tidak akan menambah Allah nih kenapa? Lebih gogok dan Allah nih pakun gagak. Mungkin kita dari nyembah pakun gagak, pakun jago, pakun hebat. Tapi juga bayang ki apa kok makin maksiat tak kira mau puja Allah kok. Ya tak puja Allah king ban tono nih. Wa adnan min waladi Ismail bin Ibrahim. Nan ini termasuk keturunan Said Ismail bin Ibrahim. Wa bainahu wa baina Ismail kila arba'una aban. Di antara Nabi Muhammad ke Nabi Ismail itu ada 4 ayah, 40 ayah. Wakila tis'atun, ada yang bilang 9. Wakila sab'atun, ada yang bilang 7. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7. Tidak ada yang tahu. Jadi kanjeng Nabi wa nasabu kadzaban nasabun. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahum salasuna aban. Di Ibnu Abbas antara kanjeng Nabi ke Nabi Ismail nih kan telopolo yang sekolah kayak telopolo keturunan. Wala hilafah, berarti banyak perbedaan. Berismu Jawa pulau, berismu telopolo. Kenapa? Karena memang catatannya ada. Catatan seongkuan orisinil tidak ada sahabat itu pendapat. Berarti tidak jelas Rasulullah, ya kafir ngujak Rasulullah tak jelas nih. Wala hilafa fi anna adnana min waladi Ismail. Yang penting tidak ada berhilafan bahwa Said Adnan ini keturunan Nabi Ismail. Wala hilafa fi nasabi sallallahu alaihi wasallam ila Adnan. Tidak ada berhilafan nasab Nabi sampai Said Adnan. Wa innamal hilafu fi man baina Adnan wa Ismail bin Ibrahim. Perhilafan itu berputar di antara Said Adnan ke Nabi Ismail. Wa baina Ibrahim wa Adam, dan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam. Kan Ismail bin Ibrahim, dan Ibrahim ke Nabi Adam tuh ulama beda pendapat. Wala ya'lamu dzalika illallah. Tidak si ongku tahu kejadian kecuali Allah. Oh berarti tidak ada yang mencatat. Oh berarti Nabi terus lagi. Wa ummu sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Kan nasab ummina kanjeng Nabi. Wa akhraja Abu Nu'aim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna taqat kullu dabbatin li Quraisyin lailata hamlihi alaihi salam. Waktu itu di saat beliau Sayyidah Aminah nikah mengandung Nabi Muhammad, semua hewan-hewan nikah berbicara. Apa kata hewan-hewan itu? Biiznillah ta'ala an ismihi alaihi salam. Semua mengatakan waqalat hamilti bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah wa huwa amanun li ahlil ardi wa sirajuha. Kamu sedang menghamil orang yang bernama Muhammad demi Tuhannya Ka'bah, dan dia yang akan menjadi keamanan bagi penduduk bumi dan yang akan menyinari bumi. Itu jempol hewan-hewan. Mengenai hafsi kisah wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi gula. Aca cakap di. Ya ratona sih keluar lagi. Ketuaan si lahir. Hewan-hewan seneng kaki. Wa tabasyarat wuhusul manen apa dibak wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharib. Jadi antara hewan-hewan dari ujung timur ke ujung barat seneng kaki. Mereng kanjeng Nabi lahir. Mending coba susah kaki aduh ya lebih nambah boleh si iya besengkok maksiat. Sajian bumi, wah nangis. Bumi ini kan nangis sih. Makanya ada pun Gusti Allah ya Al-Qur'an mon beda orang coba mate fama bakat alaihimus samawati wal ardh. Mon beda orang coba mate bumi langit tak nangis sekali lagi gelan bunga. Tapi ketika beda orang super istimewa indallah sedet bumi nangis. Jadi ada istilah fama bakat alaihimus samawati wal ardh di Al-Qur'an. Makanya cek deti orang berak saya tangis sim lho orang lambak orang kafir lambak ni kumon bedereng mate nyiwa orang terus sakral lah bojor nangis sebenarnya ben angkep sejam 200.000
Jadi sesuai mampu nangis, misalnya bisa nangis 3 jam ya 600.000. Dalam Islam itu diharamkan. Dalam Islam itu apa? Diharamkan. Nangis, keterlaluan. Nama boleh sambil nyebut Gus Bagus mayit sambil nangis. Aduh jong, mbak jong saya nolongin kok terus pendaku jong, siapa saya nolongin kok boleh jong nangis, itu tidak boleh. Makanya orang bini hadir ke prosesi jenazah mandiin apa nih makruh. Orang bini nggak gini ke pas awak kuak nangis nyebit kelampi, makanya makruh. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah, Nabi Muhammad. Yaumal Itsnin, hari Senin, fi syahr Rabiul Awal. Tahun bulan Rabiul Awal amal fil di tahun gajah nih kasih terkenal nih. Qala ba'dul ulama wa dzalika muttafaqun alaih aikal muttafaqi alaih. Tapi pendapat itu memang hampir disepakati semua ulama, tapi tidak semua. Fa inna fihi khilafan katsiran, karena banyak perbedaan pendapat. Wal jumhur ala hada, yang penting kebanyakan ulama yaitu ya hari Senin tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah. Wakila fi yaumi Asyura nih ya. Ada yang mengatakan Nabi lahir di hari Asyura. Wakila fi Safar, ada yang mengatakan bulan Safar. Wakila fi Rabiul Akhir, ada yang mengatakan lahir di Rabiul Akhir. Wakila fi Rajab, lahir bulan Rajab. Wakila fi Ramadan, ada yang mengatakan lahir di bulan Ramadan. Waru yahada an Umar. Nah, ini kan. Justru kelahiran Nabi di bulan Ramadan itu hadisnya diperoleh dari Ibnu Sayyidina wa huwa yuwafiqu makilah. Makilah inna ummahu hamalat bi fi ayyamit tasyrik. Anapa mak ngocak lahir Ramadan? Karena ummina Kanjeng Nabi ada pendapat mengatakan hamil Rasulullah itu di ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik tanggal 13, 14, 5 apa? Ini bener gitu. 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Berarti sangang bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti mengandung nang bulan Dzulhijjah berarti kan lahir nang bulan Ramadan sangang bulan. Yang masyhur Rasulullah nikah dikandung Sayyidah Aminah itu tanggal 10 Rajab. Tanggal berapa? 10 bulan Rajab. Jadi Kanjeng Nabi ini berpindah dari Sayyid Abdullah ke rahimnya Sayyidah Aminah. Ini kan tanggal 10 Rajab. Makanya bang guru gula beentero nyaman dunia akhirat. Puasa nang tanggal 10 Rajab. Apa? 10 Rajab dia perpindahan Kanjeng Nabi dari Sayyid Abdullah ke rahim Sayyidah Aminah. Makanya Rajab seharusnya Rajab yang diperingati bukan cuma Isra Mi'raj. Termasuk perpindahan Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah ke rahim Sayyidah Aminah. Itu juga bulan Rajab. Waktu itu tanggal 10 nih bertepatan dengan hari Jumat waktu itu. Karena pas 10 Rajab tepat ke Jumat tuh. Bisa mungkin puasa sunnah, niat puasa sunat Rajab. Karena apa? Bunga dengan proses mau lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila wal masyhur annahu wulida li thamanin khalat min Rabiul Awal, ya. Yang pendapat yang terkenal di antara para ulama, justru Nabi Muhammad itu lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Balna qala ba'dum ijma' ahli tarikh, bahkan sebagian mengatakan semua ahli sejarah sepakat Rasulullah itu lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Wakila li sintai asyrata minhu.
Ada pendapat mengatakan tanggal 12 wa alaihil amal ya, dan ini yang diamalkan kita. Wa fi sahih Muslimin su'ila sallallahu alaihi wasallam an siyamil itsnin. Rasulullah pernah ditanyakan kenapa puasa hari Senin. Faqala dzalika yaumun wulidtu fihi. Karena hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi sejelas agar hari Senin, tapi tanggal khilaf ulama. Bulan umumnya bulan April. Bulan umumnya bulan apa? Rasulullah itu lahir April. Zaman guru gula makan orang April mata andi bese, wis setahun ya alamat anakku bese. Nanti sebelum bulan April kan, sempen dulu. Sekira April bese banyak. Nanti melek setahun nih bisa tutin apa? Banyak. April mata andi bese, apa boleh rejotang hari gini ruwet gini. Allah. Karena April ini bulan panen, makanya Robiul Awal. Robi itu semi artinya apa? Semi. April, tepat ke April sampai Kanjeng Nabi selahir. Bektona seharusnya bersemi, bektona panen. Mak tandi bese, mak keren jak malah. Iya alamat. Tapi jaman guru gula ari tadi kayak takut. Keng kening kebaikan dede nah. Tetapi kula bukti lagi. Kula kan mulai owning debu gini, mesti disediakan. Jadi sebelum April menyediakan ada takut karena saya ada buku guru kudu tibi. Masa aku tak yakin ke guru? Santren apa tak yakin ke guru? Mon tak yakin tak masalah karena men tak guru. Iya kan? Men tak guru. Mungkin kan karena aku guru, jadi harus yakin. Dan di saat kula ndik yakin enggak gini karena kula guru. Engkau ini mana sebelum April kudu nyimpen. Akhirnya gula Maret nih kan mulai nabung Maret. Di April alhamdulillah bah nih kan Maimun Suber ada bu alhamdulillah bah. Saya kan dipanggil bah Maimun. Jajah gede biang alhamdulillah bah dan gula April banyak besar. Mantar setahun banyak. Dan ini kan alhamdulillah butuh apa bodong lalu. Oh baru kenahan dan gula. April teh bodoh sih. Ya Allah. Faqala dzalika wa anzala wa unzila alayya fihi nubuwah. Bahkan kenabian diturunkan kepadaku juga di hari Senin. Fa subhana man ja'ala maulidahu lil qulubi rabi'an, maka Maha Suci Zat yang telah menjadikan kelahiran Nabi membuat hati-hati orang bersemi. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan ala mastuhira fil akhbar. Anjing Nabi lahir dalam keadaan sudah tersunat. Rawahu Abu Nu'aim, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim wal Khatib wa Ibnu Asakir wa Tabarani wa qala bal qala bi tawaturihi, bahkan ya sudah mutawatir hadis. Wa rabadum anna jaddahu khatanahu yauma sabihi. Ada yang mengatakan Rasulullah benih lahir asunat tibi ya sunat sareng sareng Abdul Muttalib mbanah di hari ke-7. Wa ba'dhum annahu khutina inda Halimah. Ada yang mengatakan tidak di hari ke-7. Sunat Kanjeng Nabi saat disusui di Sayyidah Halimah. Berarti umur 4 bulan lebih. Karena Kanjeng Nabi teluare sekitar teluare apa seminggu nih kayak esosoen ummina. Mari ini kayak esosoen budan Abu Lahab. Suwaiba al-Asla, ya, sampai sekitar umur 4 bulan. Setelah itu baru disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Berarti mondebu ini Kanjeng Nabi sunat berarti setelah usia 4 bulanan. Dan ini Gusti Allah menkesokan. Saya nyosuin Kanjeng Nabi. Budan sana Abu Lahab. Ki Abu Lahab sebenarnya kebejo-bejoan Abu Lahab. Budan genika. Saya nyosuin Kanjeng Nabi. Aja Gusti Allah kok bahasa. Kadang anak Nabi bekafir kan an. Tenan Nabi kafir, beni wira mursal kafir. Bada dua Musa di zaman Nabi Musa ini ada 2 Musa. Bada Musa si Nabi, bada Musa As-Samiri. Musa As-Samiri si Arab Nabi malaikat Jibril. Si apa ring susu, malaikat Jibril. Nabi Musa si Arab Fir'aun.
Fir'aun. Mak seerabat Fir'aun sedeti Nabi. Mata seerabat malaikat Jibril. Seerabat malaikat Jibril malah nyambik kemusyrikan. Jadi Nabi Musa bekto edawin ben Gusti Allah Musa ben atarakat Pak Kulwari. Ben kok ibri kitab. Lah bekto Nabi Musa atarakat petorok ke Nabi Harun umat. Harun ternyata gua mentoro umat ya cek sampai ke musyrik. Musa As-Samiri ningali malaikat Jibril ketika berupa wujud menjadi manusia nampak jeren. Ternyata setiap reba mate sekenca benceren malaikat Jibril dipulih. Bahkan tanah yang tidak berumput mak elebet dibenceren malaikat Jibril ini ketumbuh reba langsung. Kita ngali ben Musa Samiri ya kesempatan ya. Jadi bekas sokone jeren malaikat Jibril ikala engki kebai sampai si amoni asa. Pas ngocak iya pangeran Musa. Ya sapir ya patung sapi bisa aja. Kini kesearah buat malaikat Jibril ngajak orang musyrik. Seera buat Fir'aun orang paling rosak benih berak rosak ngeko pangeran tadi Nabi Musa. Ada si oning jalan hidayah. Ada si oning kita jadinya seperti apa, dia jadinya seperti apa, kamu jadinya seperti apa, tak bisa tebak karena cak harus seling apolong ben rumah, cak harus edide rumah. Memang biasa nengki, tapi kadang wa asma'u fil hadis sahih katsiratun ma'rufatun, nama-nama Nabi banyak, bahkan ada mengatakan nama Nabi itu lebih 1000. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad.